Halo, selamat siang teman-teman semua. Welcome to my channel. Selamat datang di channel saya. Dan hari ini saya akan coba menjelaskan bagaimana proses penggantian KTP elektronik ataupun eKTP apabila eKTP tersebut mengalami kerusakan atau kehilangan, ya. Jadi ini prosesnya hanya untuk eKTP yang rusak atau hilang. Apabila ingin perekaman atau membuat ektp baru, artinya teman-teman belum pernah membuat sama sekali, video ini tidak bisa mewakili ya, karena prosesnya akan berbeda. Jadi ini penggantian ektp baru yang rusak ataupun hilang. Dan penggantian ini pun hanya dilakukan untuk wilayah administrasi Kota Tangerang saja. Karena di luar wilayah Kota Tangerang itu beda-beda lagi caranya ya. Seperti di Purwakarta saya tahu ada Sipila kalau nggak salah ya. Dan untuk beberapa daerah lainnya mungkin berbeda nama. Baik, langsung saja. Hal yang pertama harus teman-teman lakukan adalah masuk ke Google Chrome ataupun ke search engine yang lainnya, ya, dan masukkan ganti ktp.tangerangkota.go.id. Nanti kalau sudah diketik seperti itu, tinggal klik enter saja, maka tampilannya akan seperti ini. Ada form login, username, password. Nah, hal yang harus teman-teman lakukan adalah masukkan username beserta passwordnya ini, ya. Username dengan passwordnya ini cukup mudah, yaitu user underscore ganti KTP semua huruf kecil, ya. Dan untuk passwordnya sama juga, user underscore atau garis bawah ganti KTP seperti yang tertera di layar teman-teman semua. Cukup, dan ini default username ya, jadi semua orang bisa pakai. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik login saja, maka nanti akan mengarah ke halaman seperti ini ya. Nah, ini cukup kalau saya pribadi sih ya, mungkin agak bingung ini apa gitu kan. Tapi kalau teman-teman tidak usah bingung, langsung saja teman-teman ke poin yang sebelah sini. Nah, ini sedang kursor yang saya sudah sampaikan. Ganti KTP elektronik. Ketika diklik ya, nanti akan keluar seperti ini. Ada input data. Ya, teman-teman nanti tinggal klik input data saja, ya. Klik input data, maka langsung tampilan seperti ini. Nah, prosedurnya sebenarnya sudah ada di sini. Nah, teman-teman diminta menginput semuanya, ya, seperti nik pemohon, ya, nama lengkap, kecamatan, keterangan, dan upload file pendukung. Jika hilang, foto surat kehilangan dari kantor polisi. Nah, jika rusak, foto kondisi fisik KTP yang rusak ya, dan formatnya harus JPG, JPG, PNG. Sebenarnya sih teman-teman cukup foto dengan kamera HP pun sudah cukup ya. Kalau apabila hilang ya yang difoto surat kehilangan ya. Namun kalau rusak, foto yang rusaknya mana? Itu harus difoto ya. Lalu apabila terdapat kesalahan ketika input, harap cek kembali data Anda. Data yang sudah tersimpan tidak dapat dihapus. Jadi penggantian ektp ini teman-teman hanya mengganti hanya mengganti misalkan fotonya sudah blur atau misalkan tulisannya sudah rusak ya, atau plastiknya mungkin kecabut atau bagaimanapun itulah. Nah, namun data-data seperti nama ya itu tidak bisa dirubah karena dia harus berdasarkan dengan kartu keluarga. Nanti akan kelihatan kok sama di slide terakhir nanti akan kelihatan kok yang saya maksud. Jadi sekarang teman-teman hanya fokus ke form ini saja. Pertama masukkan nick ya, nick yang teman-teman ingin rubah ya sesuai dengan KTP, termasuk nama lengkapnya, termasuk kecamatan. Saya kira kecamatan teman-teman sudah tahu lah, kecamatan yang hanya ada di wilayah Kota Tangerang. Itu kurang lebih 12 kecamatan kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah sih. Nah, terus bagaimana kalau kita lupa nick ininya?
ya kan, nicknya kita lupa. Nah, silakan cek di kakak kartu keluarga, di sana ada nicknya kok, ya. Jadi isi nicknya, nama lengkap, kecamatan pilih. Nah, keterangan pengajuan. Nah, di sini teman-teman tinggal tulis. Misalkan kalau saya kemarin karena KTP fotonya sudah blur, sudah nggak jelas lah gitu kan. Jadi kalau untuk beberapa urusan seperti urusan perbankan agak-agak sulit gitu kan. Maka saya tulis foto tidak jelas gitu ya. Kalau memang KTP-nya hilang ya tulis KTP-nya hilang ya. Dan tentunya ingat tidak ada perubahan data karena data yang diambil itu berdasarkan kartu keluarga ya. Jadi kalau misalkan saya mau ganti data, nah kartu keluarganya harus dirubah dulu baru bisa ya. Nah, setelah keterangan pengajuan, teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, nah seperti ini kurang lebih. Upload KTP elektronik atau surat keterangan hilang. Nah, itu dia tadi. Kalau memang KTP-nya yang diganti karena rusak, karena blur atau patah menjadi dua, silakan difoto ya. Dan foto terus select image di sini, klik, nanti tinggal diupload ya. Atau surat keterangan hilang dari polisi yang tinggal difoto, diupload saja. Gampang banget ya. Baik, di sini juga ada mohon perhatikan kualitas hasil foto. Apabila hasil foto tidak jelas, berkas tidak akan diproses. Jadi usahakan sebisa mungkin tulisannya kelihatan lah seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah nick pemohon. Jadi sebenarnya ini hanya mengulang saja ya, nick sama nama pemohon mengulang dari yang tadi teman-teman masukkan di awal, nicknya sama apa namanya, nick sama nama teman-teman sesuai dengan KTP. Nah, yang berikutnya adalah nomor telepon pemohon. Nah, di sini ada notes-nya yaitu aktif WhatsApp. Kenapa teman-teman harus ada nomor WhatsApp-nya? Karena nanti di akhir, bukan di akhir ya, setelah teman-teman klik ajukan, nanti teman-teman akan diberikan nomor pengaduan, ya. Nomor pengaduan ini adalah nomor WhatsApp aktif dari pihak Disduk Capil. Jadi kalau teman-teman mau tanya KTP teman-teman sudah jadi atau sudah sampai mana atau apapun itu, nanti silakan hubungi, ya. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Setelah nomor telepon pemohon, jangan lupa masukkan email, ya. Ini silakan masukkan email teman-teman yang aktif. Setelah itu klik ajukan. Setelah klik ajukan, teman-teman kembali ke cetak tanda terima, ya. Nah, cetak tanda terima ini eh, eh, sebagai bahan bukti atau nanti ada selembar kertas yang teman-teman harus bawa ketika ingin mengambil KTP tersebut. KTP sudah jadi, ya. Ketika diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja nomor apa namanya, nomor ektp-nya, ya, nomor nick-nya, nick-nya tinggal masukkan dan klik cari. Diklik, setelah diklik, tampilannya akan seperti ini. Tapi misalkan seperti ini, kok ketika saya sudah klik ajukan, lalu cek tanda terima, tapi kok tampilannya tidak seperti yang ada di gambar seperti ini. Betul, bisa jadi seperti itu. Maksudnya apa? Biasanya setelah teman-teman klik ajukan yang tadi, ya, itu kurang lebih sekitar ya mungkin 1 harian ya untuk diproses oleh pihak Disduk Capil. Ya. Karena sepengalaman saya dan kemungkinan besar memang itu sudah standarnya. Jadi terhitung 5 hari kerja dari teman-teman mengklik ajukan tadi, itu KTP-nya sudah jadi. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman kayak saya nih, saya kan pengajuannya sesuai dengan data itu adalah 17 Juni 2020. Nah, dihitung 5 hari dari situ, 5 hari kerja, sorry, ya, bukan 5 hari biasa. 17 Juni itu kalau nggak salah itu saya hari Kamis kalau nggak salah. Ya, jadi 5 hari kerja itu Kamis, Jumat, ya 2 hari, hari ketiga Senin, hari keempat Selasa, hari kelima Rabu. Ya, Rabu saya datang ke kantor kecamatan karena pengambilannya di kecamatan masing-masing, ya. Dan itu cukup membawa tanda bukti melalui cetak ini beserta
KTP yang rusak kalau memang KTP-nya rusak, atau surat hilang dari kepolisian kalau memang KTP-nya hilang. Nah, setelah klik tanda cetak, kurang lebih seperti ini. Nah, ini di tanda terima pengajuannya. Nanti ada nick-nya, namanya, tanggal lahirnya, jenis kelamin, alamat, RT RW, kelurahan, ya, sampai semua. Nah, eh, yang mau saya sampaikan adalah data di sini, ya, data di sini ini sesuai dengan kartu keluarga. Contoh misalkan status perkawinan. Di sini saya memang tulisannya belum kawin, walaupun alhamdulillah sudah menikah dari 2018. Tapi kenapa di sini statusnya masih belum kawin? Karena memang kebetulan kartu keluarganya belum dirubah. Jadi data-data yang ada di sini, ya, data-data di sini adalah data-data yang sesuai dengan tertera di kartu keluarga yang berlaku, ya. Ada di sini ada fotonya, di sini ada nama yang memohonkan, nick-nya, ya. Juga sudah ada nick, nama, serta nomor telepon. Nah, di sini ada notes-nya tadi saya bilang. Tanggal pengambilan 5 hari setelah pengajuan di kantor kecamatan dan tidak ada perubahan data. Ya, 5 hari kerja sih sebenarnya sih kalau kemarin mereka bilang. Nah, ini ada nomor pengaduan. Nah, ini saya sebut tadi nomor pengaduan. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait KTP teman-teman yang akan diganti, yang sedang diajukan, itu bisa langsung WhatsApp ke nomor ini. Terus apakah nomor ini saja? Kayaknya beda-beda. Karena ada beberapa nomor WhatsApp, jadi nggak melulu. Kebetulan karena waktu itu tanggal 17 Juni saya mengajukan, kebetulan nomor ini yang menerima, jadi saya WhatsApp nomor ini. Gitu, ya. Bawa tanda terima ini ke kecamatan, dan prosesnya pun tinggal ngambil hanya, saya hitung waktu itu sekitar 10 sampai 15 menit. Dan itu gratis, ya. Jadi kalau teman-teman berpikir, waduh, ke kecamatan kayaknya ambilnya mesti bayar, enggak, semua gratis, tinggal diambil saja. Pun sama mengajukannya secara online itu juga gratis. Ya, paling teman-teman hanya butuh jaringan internet saja. Bisa dilakukan di laptop, di komputer, ataupun di smartphone teman-teman semua, ya. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah video. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.